Halo, saya Didit Maulana, founder dari Ikat Indonesia dan Swarna by Ikat Indonesia. Nah, sekarang ngobrolin tentang selebritis atau persona yang pernah memakai Swarna by Ikat Indonesia. Pertama adalah Mbak Andin. Mbak Andin waktu itu mempercayakan busana akad nikahnya kepada saya. Kemudian ada Isyana juga yang kami buat baru-baru ini, bulan Februari ya, tahun 2020 gitu. Dan kemarin juga Nikita Willy kita mulai bikin dari busana tunangannya sampai busana pernikahan yang nanti akan dipakai. Kemarin belum sempat dipakai, mudah-mudahan akan segera dipakai. Kemudian juga ada Tara Budiman dengan Kia, ada Yoga dengan Widya gitu. Nah, sebenarnya adalah apakah dia seorang selebritis atau apakah dia bukan selebritis, tetapi ketika mereka menikah, hari pernikahan itu mereka adalah raja dan ratu. Maka saya tidak pernah membedakan apakah itu artis, selebritis, influencer atau siapapun yang menikah, karena ketika saya berhadapan dengan mereka, saya akan berhadapan dengan para raja dan ratu yang pada hari itu ketika mereka menikah, mereka adalah bintangnya. Yang kami lakukan sekarang adalah bagaimana memunculkan bintang dari para pengantin yang akan memakai busana Swarna by Ikat Indonesia. Dan juga saya alhamdulillah juga dikasih kesempatan untuk merancang beberapa kebaya untuk sahabat saya BCL, Bunga Citra Lestari. Nanti teman-teman juga bisa lihat foto-fotonya ketika BCL memakai busananya. Intinya adalah kepercayaan. Ketika orang percaya untuk membuat busana kepada kita, maka jagalah kepercayaannya. Jangan hilangkan karakternya dan kreatiflah. Jangan hilangkan karakter desain dari dirimu juga. Ini adalah desain yang saya buat untuk Mbak Andin ketika akad nikah. Busananya adalah busana solo putri ya, dimana tidak memakai paes. Nah, di sini Mbak Andin memakai juga aksesoris antik dan vintage. Ini brosnya adalah bros dari abad ke-18 ya, jadi merupakan aksesoris yang antik. Tetapi konsepnya menjadi sangat simple dan sangat unik menurut saya. Karena pas saat itu semua tren kebaya, busana pengantin semuanya berpayet dan terbuat dari lace ya. Ini beda sendiri Mbak Andin. Ada kesan vintage yang menonjolkan pribadinya. Isyana Saraswati, ketika Isyana melangsungkan akad nikah, kemudian saya membuat sebuah kebaya modelnya kutu baru, ini adat Jogja. Nah, di kebaya ini saya berusaha untuk menampilkan karakter dari Isyana yang lembut tetapi juga sangat ada unsur misteriusnya, kemudian ada unsur anggunnya juga. Nah, di sini saya membuat kebaya semi transparan, bisa dilihat di sini dengan detail yang sangat unik dan menarik. Dan ketika Isyana berjalan, ini sangat terlihat anggun dan juga terlihat sangat mewah ya. Keindahan kebaya Isyana ini saya juga hadirkan tidak hanya anggun di depan tetapi juga cantik di belakang. Dan apabila dilihat di sini ada aksen di bagian bahu. Kenapa bahu saya juga nggak tahu ya, tetapi setiap kali saya merancang untuk pengantin ada sesuatu yang ingin saya tambahkan yang bisa menambah karakter dari busana tersebut. Desain busana yang saya buat untuk sahabat saya Bunga Citra Lestari, dia memakainya untuk sebuah acara waktu itu, dan ini adalah tampilan dari busananya.
Saya padukan kebaya kutu baru berwarna baby pink, warna kesukaannya, dengan alurnya ada soft grey-nya. Kemudian di sini bagian bahunya saya berikan aksen ya, sehingga terlihat sangat menarik dan sangat unik. Saya padukan juga dengan angkin, ini namanya angkin, yang terbuat dari kain lurik. Dan juga kainnya adalah kain vintage. Yang saya tonjolkan di sini adalah kesederhanaan dan keanggunan dari busana yang akan melengkapi karakter BCL yang sangat kuat dan personanya yang anggun. Merancang kebaya tidak semata-mata melakukan browsing atau melihat kebaya yang sudah ada, tetapi yang saya lakukan adalah saya melakukan riset, apakah itu primary research atau secondary research terhadap kebaya atau busana yang ingin saya buat. Nah, ini adalah beberapa contoh dari mood board yang saya buat ketika saya ingin merancang busana pengantin atau kebaya atau busana tradisional Indonesia gitu. Risetnya dilakukan tidak hanya di Indonesia tetapi juga di Singapura, saya sampai ke Malaysia juga, dan saya banyak mendapatkan dokumen dari Belanda, dari Australia juga gitu, yang membuat proses pendalaman kebaya saya menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Saya belajar waktu itu membuat kebaya dari seorang pembuat kebaya di Solo dan di Bandung. Waktu itu saya berkesempatan untuk belajar bersama mereka. Saya lihat bagaimana potongannya dan membuat saya sangat kaya dalam ilmu. Ini adalah beberapa proses pendalaman riset untuk saya menyelami ketika saya membuat kebaya peranakan, busana peranakan, baju atau kebaya encim ya, dengan detail-detailnya, ada detail-detail ornamen-ornamen yang saya tambahkan kemudian. Waktu itu saya melakukan risetnya di beberapa daerah, di beberapa negara juga gitu ya, mulai dari Lasem, terus ke Singapura dan ke Malaysia gitu. Pengetahuan-pengetahuan bisa kita dapatkan tidak hanya dari browsing di internet, tetapi juga dari buku. Pengetahuan ketika kita juga membuka foto-foto lama keluarga, sehingga ketika kita mendalami sesuatu, jangan hanya melihat luarnya, tetapi pahamilah dan ketahuilah apa yang ingin disampaikan dalam sebuah rancangan kebaya. Karena hal ini akan memperkaya kita ketika kita ingin membuat sesuatu. Terbesar saya adalah nenek saya. Nenek saya selalu mengenakan busana kebaya dalam setiap kesempatan acara formal, dan dari beliaulah saya belajar banyak sekali tentang bagaimana kebaya seharusnya dibuat. Nah, setelah itu kemudian saya melakukan berbagai macam riset, kemudian dengan berbagai macam ide-ide, sehingga ide pembuatan kebaya saya menjadi sangat kaya, dan juga saya berkesempatan untuk mengunjungi berbagai macam library yang berada di beberapa daerah.